Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semua ras masya Allah kasih mendoakan yang lagi sakit, Allah sehatkan teman guys yang berjuang di rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Apa kabar kalian? Ada postingan menarik nih cuy. Masalah Oppo sindir menyindir di Facebook. Oh alah. Aduh. Ini ada bahan gibah nih coy. Ayo kita bahas. Ini kejadiannya kemarin ya, biasa di spot centernya pekerja migran di Hong Kong. B2 ini. Di sini loh cuy, di sini kan di TOP itu loh, belok kanan itu. Nah, di situ ya tempatnya itu kan nggak asing banget ya buat kita yang sering jalan ke Mongkok ya kalau libur. Memang destinasi Mongkok itu sangat menarik ya cuy ya. Jembatan Seribu Bidadari itu bisa untuk view foto bagus tuh di situ ya cuy ya. Terus juga ke Langham juga oke. Jadi kalian kalau misalkan ke Mongkok, kira-kira kalian kemana? Biasanya kalian kayak tuh di TOP di atas itu ada toko aksesoris gelang kayak gini ya. Kayak Sam suka tuh ke sana. Tapi hari biasa, kalau hari Minggu, aduh kayak Sam nggak kuat. Takut diserbu ya kayak Sam. Enggak, bukan kayak gitu, malu kayak Sam. Lewat jalan-jalan kalian itu. Nanti kalian, "Kaisam, Kaisam." Malu Kaisam cuy. Nah ini kayak Mbak yang gulet ini nggak punya malu ini. Aduh, aduh. Jadi kejadian itu kemarin ya di Monggo, kira-kira ada saksi matanya di sana, ya kan? Dua perempuan yang berkelahi ini dari daerah yang sama. Aduh, kayak Tisam tidak akan menyebutkan daerahnya karena ini sangat memalukan. Ini bukan salah daerahnya ya, tapi salah karakter orangnya yang tidak bisa membawa diri untuk mengharumkan nama daerahnya sendiri. Ampun, ampun. Ini fighting in public place ya cuy ya. Kalau misalkan kejadiannya dipokingkan orang lain, maka berdua ini kena. Kayak itu kasusnya yang di Mefu, ya kan? Itu juga masih persidangan loh cuy. Yang dijotos sama jaket ungu, inget kan? Nah, dia ini masih masih proses wajib lapor dan nanti akan ketemu hakim nantinya. Dan dia nanti masih kemarin itu nyari pengadilan Sun Oh ya cuy ya. Ini belum dipokingkan nih. Untungnya masih beruntung, ya kan? Kalau dipokingkan permasalahannya panjang. Jadi kalian cantik-cantik dari lahir itu dipakai otaknya. Cantik ini parasnya aja, otaknya dong-dong ini. Jangan dicontoh ya, generasi 1, 2, 3 ini bukan contoh yang baik ini. Kayak Tisam itu gibah aja. Ya makanya kalian tuh jangan buat di public place kalau misalkan nggak mau dikomentarin para mama ya cuy ya. Nah iya, kita bahas ya cuy ya. Penting banget nih. Tadi itu kan konflik permasalahannya dikarenakan sindir menyindir di media sosial ya cuy ya. Iya palingan juga Facebook, kalau nggak Facebook Instagram ya kan. Nah biasa tuh banyak juga nih teman kalian juga yang mereport, "Ah itu orang itu," ya kan. Kenapa itu? Biasa sindir-sindiran. Jadi keduanya ini salah ya, sama-sama salah ya, karena satu juga merespon, satu melakukan ini juga sama aja sih. Ya kan, jadi umurnya aja yang udah tua kaplak gitu kan, tapi pemikirannya ya masih bocah gitu, apa sih yang direbutin, ya kan. Ini karena dia ini memiliki keasikan sendiri bermain media sosial ya cuy ya. Ingat loh cuy, media sosial ini tujuannya untuk mendekatkan yang jauh jadi dekat gitu kan. Jadi keluarga yang nggak tahu kabarnya jadi tahu gitu kalau misalkan media sosial itu digunakan dengan baik. Hanya saja ini survei yang membuktikan bahwa 3/4 pengguna media sosial itu ternyata statusnya itu untuk orang lain. Ayo ngaku nggak? 3/4, jadi berarti 83% penggunanya itu membuat status itu tuh tujuannya untuk orang lain, supaya kena untuk orang lain tersebut. Entah itu hal yang baik, ya kan? Entah itu hal yang buruk, ataupun yang sindir-sindiran seperti ini. Jadi, orang tuh kalau misalkan update status tuh nggak ada yang untuk, apa namanya,
dirinya sendiri tuh untuk memotivasi dirinya sendiri itu berarti cuma berapa tuh kalau 83 berarti hanya sekedar 17% yang ditunjukkan Facebooknya itu untuk dirinya sendiri. Kira-kira masih ada nggak? Apakah kalian bagian dari 83% itu atau 17% itu? Jadi 83% kita update sosial tuh, status itu tuh yang bertujuan untuk orang lain. Niatnya itu cuy. Nah kira-kira kalian masuk yang mana nih? Ah saya mah Kaisam nulis status di Facebook tuh untuk motivasi diri kita sendiri. Oh berarti kamu bagian 17% survei itu. Nah hasil penelitian Harvard ya, ini tentang mental health ya, dan penggunaan media sosial. Ini kerap yang menggunakan media sosial untuk meluapkan emosi-emosinya, ini merupakan orang yang memiliki psikologis atau mental yang tidak stabil katanya cuy. Ini bukan kayak Tisam yang ngomong, tapi Harvard ini yang melakukan survei tentang mental health dan media sosial. Jadi kalian yang menggunakan media sosial untuk mengekspresikan emosi kalian, itu berarti kalian itu kategori orang yang mentalnya itu tidak stabil katanya cuy. Jadi kalau kita bahasanya apa? Ababil. Ayo ngaku siapa tuh yang sering nyindir, yang sering emosi ya kan? Ya tadi kayak Tisam yang berkelahi itu. Iya mereka itu salah satunya orang yang memiliki mental yang tidak stabil. Kenapa Mbak? Sakit tadi. Justru orang yang membuat status-status sindiran di media sosial itu justru mengundang penyakit mental baru cuy. Jadi hati-hati buat kalian ya yang sering meluapkan emosi, yang sering menyindir orang lain di Facebook, yang sering apa namanya menunjukkan diri kita itu bagaimana gitu kan, yang tujuannya untuk mendapatkan komentar atau like, kita tuh merasa bahagia, merasa tujuan kita itu tercapai. Awas loh, itu benih-benih untuk memunculkan penyakit mental yang baru. Karena apa? Karena saat targetnya ini tidak merasa kesindir, ya kan? Apa namanya, targetnya yang kita tuju itu B aja gitu ya cuy ya. Nah itu tuh justru yang akan membuat sang pembuat status ini merasa tidak puas cuy. Nah ini yang nantinya, gejala-gejala ini yang nanti membuat dia punya penyakit mental yang baru. Bener banget Kaisam, saya update status ya Kaisam, untuk itu si Warjem. Si Warjemnya B aja, emosi saya Kaisam. Wah langsung saya ngetiknya panjang kali lebar lagi. Tetap aja, merekanya B aja. Kitanya Kaisam yang sakit sendiri, emosi sendiri. Nah itu, hati-hati makanya. Ya, jadi buat kalian gak usah banyak kerjaan. Apa kalian itu terlalu nganggurnya apa ya? Sampai, aduh ampun, ampun. Ya udah dewasa lah cuy kita, malu-maluin sekali. Nah yang tadi, penyakit mental baru itu apa? Jadi menurut survei juga, kalau misalkan sindiran-sindiran itu tidak nyampe kepada orang yang disindir, itu justru membuat kitanya itu stres. Nah ini dari stres ini maka terbentuk mental healthy ya yang terganggu. Jadi buat kalian masih muda gitu kan, tampil cantik ya, Kaisam melihat Facebook kalian itu cantik ya kan, rambut glowing, muka glowing gitu kan. Untuk apa sih? Untuk cari musuh ya kan? Kan percuma juga kalian cantik dari lahir gitu kan, tapi otak dongdong terus kalian sakit mental gitu kan. Ampun, ampun. Nah poinnya, ayo cuy ya, dari kejadian ini udahlah jangan sampai kita menggunakan media sosial itu untuk ajang sindir-menyindir atau melukai perasaan orang lain gitu kan. Karena apa? Ya karena kita berusaha untuk mencintai atau menjaga mental healthy kita sendiri gitu cuy. Ya kita udah kerja berat di majikan ya kan, udah dimarahin terus gitu kan, masa iya kita mau menambah penyakit hati kita dengan apa namanya, update-update media sosial ini ya cuy ya. Nah biasanya kenapa sih ya cuy ya mereka itu mulai kesindir atau mulai permusuhan itu dibuat sendiri, itu biasanya ya mereka itu adalah orang-orang yang butuh pengakuan, yang butuh validasi, yang kurang bahagia pastinya. Karena survei media sosial, psikologi ini juga mengatakan bahwa orang yang jarang update di media sosialnya itu adalah orang-orang yang benar-benar bahagia katanya cuy. Jadi dia yang sering update di media sosial itu adalah ciri-ciri orang yang rapuh, yang butuh pengakuan, yang bahagianya itu pengennya tuh diakui.
kalau kita ini bahagia ya cuy ya. Nah tuh yang terjadi. Nah buat Mbaknya ya yang kemarin jambak-jambakan, terima kasih sudah menayangkan video hiburan untuk kita ya kan. Tapi generasi 1, 2, 3 kayak saya merasa udah pintar ya, karena ini bukan hanya ajang untuk memuaskan hasrat siapa yang paling berani, justru mereka itu menunjukkan kebodohan mereka sendiri di depan umum ya cuy ya. Dan pertanyaannya, apakah kalian akan mencontoh? Mereka melakukan seperti itu di negara orang yang punya aturan hukum, di mana saat ada orang yang melaporkan, justru mereka akan kena public place. Ingat kan, semua konten-konten video kayak itu, jika salah satunya ada yang luka, ya kan, maka yang melaporkan ini misalkan orang lain, justru mereka berdualah tetap sama-sama kena coy. Kecuali salah satu di antara mereka yang melaporkan bahwa dengan adanya bukti visum kayak kasusnya Jeki, ya kan, berarti targetnya satu nih pembuktiannya, apakah dia ada penyerangan secara awal ya cuy ya. Ya ini nanti hakim yang akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salahnya. Tentunya kalau kalian sudah terlibat dengan hukum Hong Kong, walaupun melakukan fighting in public place, tetap kalian itu bersalah ya cuy ya nantinya. Ini akan mempengaruhi visa kerja kalian sendiri. Untuk itu, ayo teman-teman KSM, jangan dicontoh tindakan seperti ini ya. Apalagi kalian sok jago, sok nantangin datang ke sini, justru bukan kemenangan yang kalian dapat, tapi kalian itu merupakan cerminan bangsa Indonesia yang dong-dong. Sakit hati tuh Mbaknya. Mbak, udah cantik dari lahir, pakai gulet lagi. Ampun, ampun. Ya udah mungkin itu gibah Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Nah, vaksinnya apa tuh? Lupa Kaisam. Fighting in public place, 12 sel prodeo, 12 bulan sel prodeo, dan vaksin 5.000 Hong Kong dolar ya cuy.